Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang sedang akan mempelajari bab peluang ini. Semoga kita dalam kondisi sehat dan yang tidak sehat, semoga diberikan kesembuhan segera. Peluang ya. Kita masuk ke bab peluang. Sekarang kegiatan pembelajaran 3 yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, di sini uraian materinya jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. Yang pertama, kalian akan mempelajari peluang komplement dari suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku peluang A ditambah peluang komplementnya itu sama dengan 1. Ya. Ini kan operasi penjumlahan, jadi bisa misalnya kalian mau mencari peluang A aksen atau peluang komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Begitu juga kalau kalian ingin mencari peluang A-nya, berarti peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A komplementnya. Contohnya misalnya kalian ujian tes matematika, maka misalnya jika adalah suatu kejadian atau kalian lulus dalam ujian matematika, maka A komplementnya adalah kalian tidak lulus dalam ujian matematika. Begitu juga kalau kalian punya koin ya. Koin kan ruang sampelnya ada angka sama gambar. A adalah peluang munculnya angka. Berarti A komplementnya peluang bukan munculnya angka, yaitu gambar. Sehingga peluang A-nya itu karena ruang sampelnya ada 2, peluang angka maka jadi 1/2. Peluang A komplementnya berarti yang munculnya gambar, peluangnya 1/2 juga. Sehingga 1/2 tambah 1/2 itu sama dengan 1. Kita ke contoh. Nah, misalnya dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Nah, kartu bridge ini yaitu kartu remi. Dia ruang sampelnya ada 52 ruang sampel. Berapa peluang terambilnya bukan kartu as? Ada 52 kartu remi atau 52 ruang sampelnya. Maka kita cari komplement dari peluang terambilnya bukan kartu as. Maka komplementnya berarti yang terambilnya kartu as. Nah, ruang sampel kartu bridge adalah 52 ya. Lalu kita cari, kan misal B adalah kejadian terambilnya bukan kartu as. Ini kan banyak sekali ya yang bukan kartu as. Maka komplement dari B-nya kita cari yang kita tahu bahwa kartu as itu ada 4. Maka kita cari dulu peluang komplementnya yang terambil kartu as yaitu 4. Maka peluang kejadian B komplementnya adalah 4/52 atau kalian perkecil jadi 1/13. Ketika sudah diketahui B komplement yang terambil kartu as, berarti kamu bisa mencari peluang terambilnya bukan kartu as dapat dari 1 dikurang komplementnya yaitu 1/13. Maka 1 dikurang 1/13 sama dengan 12/13. Selanjutnya contoh ini, 3 buah koin di tas bersamaan, tentukan peluang paling sedikit muncul 1 angka. 3 buah koin di tas bersamaan berarti kan ada 8 ya, ruang sampelnya ada 8. Tentukan peluang paling sedikit muncul 1 angka. Berarti kita cari komplementnya. Komplement dari paling sedikit muncul 1 angka ini artinya bisa lebih dari 1 yang muncul, bisa 2, bisa ketiga-tiganya itu angka. Maka kalian cari komplementnya ya. Kalau di sini paling sedikit muncul 1 angka, komplementnya berarti tidak ada yang muncul angka. Tidak ada yang muncul angka. Sehingga kalau tidak ada yang muncul angka, berarti ketiga koin tersebut yang muncul adalah gambar. Sementara gambar GGG ini di ruang sampel yang 8 tadi, itu hanya ada 1. Maka peluang komplementnya adalah 1/8. Sehingga peluang paling sedikit muncul 1 angka adalah 1 dikurang 1/8 sama dengan 7/8.
Ini jangan bingung dapat dari mana. 1 itu kan 8/8 ya, disamakan penyebut. Maka 8 dikurang 1 itu 7. Kemudian yang contoh 3, gambar berikut menunjukkan sebuah sasaran dalam latihan menembak yang terdiri atas 2 lingkaran sepusat dengan jari-jari 2 cm dan 5 cm. Jika seorang penembak selalu mengenai sasaran, tentukan peluang bahwa peluru akan mengenai daerah lingkaran dalam tuh yang hitam ini ya. Lalu daerah lingkaran luar tuh yang ini, yang putih ini. Nah, maka dalam masalah ini ruang sampelnya adalah daerah di dalam lingkaran besar. Dengan demikian, peluang akan merupakan perbandingan luas. Kita cari dulu luas dari lingkaran yang besar ini yang berjari-jari 5 ya. Rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. Yang jari-jari besar yaitu R1-nya 5, maka luasnya adalah V dikali 5 kuadrat sama dengan 25 V cm kuadrat. Lalu jari-jari lingkaran dalam yang kecil ini, yang jari-jarinya 2, luasnya VR kuadrat sama dengan V 2 kuadrat sama dengan 4 V cm kuadrat. Maka peluangnya adalah yang lingkaran dalam ya, lingkaran dalam kan luas yang warna hitam ini, yang abu-abu, itu 4V dibanding sama seluruh lingkaran yang besar, berarti 4V/25V. V-nya kita coret atau kita bagi, maka hasilnya 4/25 untuk daerah lingkaran dalam. Bagaimana daerah lingkaran luar? Ini kan komplement ya lingkaran luar nih. Maka kita pakai rumus yang peluang komplement. 1 dikurang 4/25 atau 1 dikurang peluang yang mengenai daerah lingkaran dalam. Ini satunya kan jadi 25/25 ya. 25 dikurang 4 sama dengan 21/25. Kemudian ada penjumlahan peluang. Di sini ada kejadian saling lepas sama kejadian tidak saling lepas. Bedanya apa? Bedanya kalau kejadian saling lepas, dia tidak ada elemen atau anggota yang sama kejadiannya. Jadi kalau kejadian A-nya sendiri, kejadian B-nya sendiri tidak ada yang beririsan. Berbeda. Contohnya ini. Misalkan dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu bersamaan. Misalkan kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan 4. Apa saja yang dihasilkan 4? Bisa saja 1,3, 2,2, 3,1 ya. Nah, sedangkan yang B, kejadian B adalah jumlah angka yang dihasilkan 10. Apa saja? 4,6, 5,5, 6,4. Dari sini kita bisa lihat nih, elemen-elemen anggota atau anggota A sama anggota B ini berbeda, tidak ada yang sama ya. Tuh, nggak ada yang sama. Maka ini disebut kejadian saling lepas. Tetapi kalau misalnya ada elemen A sama B yang sama, misalnya di sini di A 1,3 ada, di B juga ada 1,3, maka itu beririsan, berarti ada yang sama nih di tengah-tengahnya gitu. Contohnya, nah untuk A dan B dua kejadian saling lepas, maka berlaku peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Sedangkan kalau kejadian tidak saling lepas, peluang ada irisannya ya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Contoh yang tadi ini ya, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. 2 buah dadu berarti ruang sampelnya itu 36. Berapa peluang muncul angka berjumlah 4 atau 10? Nah, di sini. Pada pengetasan 2 buah dadu bersamaan berarti ada 36 ruang sampelnya. Yang tadi munculnya angka berjumlah 4 ada 3. Yang munculnya angka 10 ada 3 juga. Sehingga kejadian A dan B tidak memiliki satu pun elemen yang sama. Berarti A dan B saling lepas. Sehingga peluang gabungan A dan B adalah, nah kita cari masing-masing peluang A-nya berarti 3/36, peluang B-nya juga 3/36. Setelah itu dijumlah ya.
3/36 tambah 3/36, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kalian tambah pembilangnya. 3 tambah 3 itu 6/36. Jadi sama-sama diperkecil 1/6 gitu. Nah, kita tahu ini menggunakan penjumlahan peluang. Bagaimana di sini di soal nih, berapa peluang muncul angka berjumlah 4 atau 10. Nah, ini tidak harus di kejadian bersama-sama ya. Jadi ini menggunakan penjumlahan peluang. Tapi kalau di sini soalnya berapa peluang muncul angka berjumlah 4 dan 10, maka itu menggunakan perkalian peluang yang nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian di sini kejadian tidak saling lepas. Nah, ini pembedanya ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Kartu bridge tadi ruang sampelnya ada 52, betul. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu intan atau kartu as. Nah, kartu intan itu banyaknya 13 ya. Atau kartu as itu ada 4. Nah, di dalam kartu as sendiri ada kartu intan tidak? Ada. Dari 4 kartu as, ada 1 kartu as yang berjenis intan, atau kalau kalian kenal mungkin wajik atau tempe namanya ya. Nah, gini. Ada 52 dari kartu reminya atau kartu bridge. Lalu kartu intan, atau kalau kalian nggak tadi ibu bilang kartu tempe atau kartu wajik, itu ada 13. Di dalam kartu as itu ada 4. Nah, di sini kartu as sama intan itu ada yang beririsan, yaitu kartu as intan. Ada berapa jumlahnya? Ada 1. Maka untuk peluang gabungan A dan B itu adalah peluang A-nya. Berarti kartu intan 13/52 ditambah peluang B-nya 4/52 dikurang sama irisannya 1/52. Didapatkan 16/52 atau diperkecil 4/13. Setelah itu nomor 2, jika dari kartu bernomor 1 sampai 100 diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang muncul kelipatan 6, muncul kelipatan 8, muncul kelipatan 6 atau 8. Yang pertama, kita cari tahu dulu ruang sampel 1 sampai 100 ada berapa? Ya, ruang sampelnya ada 100. Kemudian muncul kelipatan 6, apa maksudnya? Muncul kelipatan 6 berarti 6, 12, 18, terus 24. Itu untuk mempermudah kalian berarti kelipatan 6 dari 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3. Sampai mana Bu? Sampai 6 dikali berapa yang angkanya sebelum dikali itu hasilnya 100. Nah, ini 6 kali 16 kan 96 ya. Berarti sebelum angka 100. Kenapa enggak 6 kali 17? Kalau 6 kali 17 itu udah lewat dari 100. Sedangkan nomor kartu itu dari 1 sampai 100. Gitu. Jadi banyaknya ada berapa? Ada 16. Begitu juga dengan kelipatan 8. Kelipatan 8 berarti 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, sampai 8 dikali 12 ya, sebelum 100. Banyaknya berarti sini ada 12. Yang pertama, pertanyaannya muncul kelipatan 6. Berarti peluangnya adalah yang kelipatan 6 kan ini banyaknya 16 per ruang sampelnya 100. 16/100 atau disederhanakan jadi 4/25. Begitu juga dengan peluang muncul kelipatan 8. 12/100 atau 3/25. Selanjutnya yang C, peluang kejadian munculnya kelipatan 6 ya. Lipatan 6 atau 8. Nah, tadi itu ada yang sama di angka berapa? Di angka 24, 48, dan seterusnya. Maka kita cari untuk mempermudah KPK 6 sama 8 itu adalah 24. Maka setiap kelipatan 24 itu akan beririsan ya.
Sehingga ada berapa banyak? Ada 4 di sini. Maka peluang A irisan B adalah 4/100 atau 1/25. Oleh karena itu A sama B tidak saling lepas. Maka peluang A-nya tadi kelipatan 6 itu 4/25, kelipatan 8 itu 3/25, dan dikurangi sama irisannya yang sama angkanya 1/25. Didapatkan 6/25. Kemudian ada perkalian peluang. Di perkalian peluang, di sini akan dijelaskan kejadian saling bebas sama kejadian bersyarat. Apa saling bebas? Kalau kejadian saling bebas, ini misalnya percobaan pertama tidak akan mempengaruhi percobaan yang kedua. Contohnya, pertama, ibu akan mengambil 3 bola kuning dari 7 bola yang ada di kotak. Di sini 7 bola, 3 kuning sama 4 biru ya. Maka ibu mau ambil kuning nih, 1 kuning. Maka peluangnya dari 3 kuning per 7 bola. Ini adalah peluangnya. Kemudian sudah ibu ambil, ibu kembalikan lagi ke tempatnya, ke kotaknya. Berarti ruang sampelnya masih sebanyak 7. Dan kuningnya juga tidak berkurang, tetap 3. Maka di percobaan kedua, ibu mau ambil lagi bola kuning. Maka ruang sampelnya masih 7. Peluangnya adalah 3 dari bola kuning per 7 ya. Jadi tidak dipengaruhi dari percobaan pertama. Beda halnya dengan percobaan kejadian bersyarat ini. Yang ini adalah percobaan kedua akan dipengaruhi oleh percobaan pertama. Karena misal di percobaan pertama nih, ibu mau ambil bola kuning. Ini masih dalam 7 ruang sampelnya ya, ada 7 bola. Ibu mau ambil 1 kuning. Dari 3 kuning, maka peluangnya 3/7. Lalu udah ibu ambil 1, ini tidak ibu kembalikan ke kotak. Otomatis ruang sampelnya berkurang. Berkurang jadi berapa? Jadi 6. Bola kuningnya juga berkurang. Jadi berapa? Jadi 2 ya. Maka percobaan kedua akan berbeda. Ruang sampelnya jadi 6, bola kuningnya 2, maka peluangnya adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Gitu ya. Jadi nanti peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Contohnya ini 2 kejadian saling bebas dulu ya. Sebuah dadu dilempar 2 kali, tentukan peluang munculnya. Yang pertama, angka dadu genap pada pelemparan pertama dan kedua. Yang B, angka dadu genap pada pelemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua. Kita cari dulu peluang-peluangnya ya. Yang pertama, angka dadu genap pada pelemparan pertama. Kita tahu ruang sampel dadu ada 6. Lalu angka genapnya ada 3 ya, 2, 4 sama 6. Nah, di sini ya, ruang sampelnya 6. Yang angka dadu genap pada pelemparan pertama 2, 4, 6. Jadi banyaknya itu ada 3. Begitu juga kalau kejadian muncul angka genap pada pelemparan kedua, tetap 2, 4, 6 ya kan, tidak ada yang hilang di dadu. Tetap 2, 4, 6 dan banyaknya ada 3. Sekarang yang kejadian C, kejadian muncul angka ganjil pada pelemparan kedua. Angka ganjil primanya yaitu hanya 3 dan 5, jadi ada 2. Maka peluang kejadian A-nya ini banyaknya 3 per ruang sampelnya 6. Peluang B-nya juga sama, banyaknya 3/6. Peluang kejadian C ada 2/6. Maka yang pertama, angka dadu genap pada pelemparan pertama itu 3/6 dikali sama yang kedua juga 3/6 atau ini setengah dikali setengah. Jadi 1/4 ya, disederhanakan. Yang B, angka dadu genap pada pelemparan pertama, angka dadu genap pada pelemparan pertama setengah peluangnya dikali angka dadu ganjil prima yaitu tadi 1/3. Jadi setengah dikali 1/3 sama dengan 1/6. Begitu. Nah, sekarang yang ini. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia.
Berarti ini di dalam tas ada berapa total buku? Ada 14 buku ya totalnya. 2 buku akan diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jadi satu diambil dulu, baru ambil lagi satu, bukan langsung ambil 2 sekaligus ya. Jadi satu ambil, habis itu ambil lagi satu. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam tas, di sini dikembalikan berarti kalian ambil satu, ini udah diambil tapi dimasukkan lagi ke dalam tas, baru ambil satu lagi, gitu. Berapa peluang terambilnya? Buku pertama matematika dan buku kedua kimia. Yang kedua buku pertama kimia dan buku kedua kimia. Berarti ini masih saling bebas ya, karena di sini ada tulisan dimasukkan kembali. Maka nanti ruang sampel di percobaan kedua tetap sama, jadi tidak dipengaruhi oleh percobaan pertama. Pertama, buku pertama matematika yang diambil dulu. Buku pertama matematika berarti peluangnya adalah 6/14 atau 3/7. Setelah itu diambil buku kedua, ruang sampelnya masih sama karena dikembalikan. Jadinya masih 14 juga. Buku kimia jadinya 8/14 atau diperkecil 4/7. Sehingga yang pertama, perkalian terambilnya buku matematika 3/7 dikali 4/7 jadinya 12/49. Yang B, buku pertama kimia tetap 4/7, buku keduanya juga tetap 4/7 ya. Jadi tidak ada pembeda di ruang sampel. Dikalikan 4 kali 4 16/49. Lalu terakhir 2 kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Berarti dalam kotak totalnya ada 10 bola. Jika diambil 2 bola satu persatu tetap, ini jadinya 1 diambil, baru diambil 1 lagi tanpa pengembalian. Kalau ini tidak dikembalikan, jadi kalau udah diambil disimpan di luar, terus ambil lagi dari kotak 1 lagi. Tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna. Nah, maka ini nanti di percobaan kedua akan berkurang 1 bola ya. Yang pertama, Ibu contohkan yang biru. Biru Ibu ambil pengambilan pertama berarti 4/10 ya. Ini pengambilan pertama 4/10 atau 2/5. Nah, di kejadian kedua otomatis bukan 10 lagi karena sudah diambil 1 tanpa pengembalian. Jadinya mau diambil merah 6/9. Jadinya 2/3. Lalu kalian kalikan 2/5 dikali 2/3, 4/15. Yang B, pertama merah. Nah, merah mau diambil dulu. 6/10. Nah, kejadian kedua, otomatis yang 10 tadi totalnya dikurang 1 tinggal 9. Nah, di pengambilan pertama kan yang diambil bola merah. Nah, dari 6 berarti sudah diambil 1. Jadinya tinggal 5. Maka peluang yang kedua, pengambilan kedua adalah 5/9. Lalu dikalikan peluang merah, irisan merah jadinya 3/5 dikali 5/9 sama dengan 15/45 atau 1/3. Yang C juga begitu. Yang pertama yang merah yang diambil berarti 6/10. Nah, kejadian setelah itu biru yang diambil. Tadi 10 udah diambil 1, merah berarti tinggal 9. Maka yang birunya 4/9. Sehingga 3/5 dikali 4/9 jadinya 12/45 atau diperkecil, disederhanakan 4/15. Begitu ya. Sekian dari saya, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.